Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya Bahasa Indonesia yang bertema pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Langsung saja ya. Yang akan kita bahas itu yang pertama itu di sini ada pengertian bahasa Indonesia, dan yang kedua itu ada pentingnya memahami bahasa Indonesia, dan yang ketiga itu ada pengertian bahasa daerah, yang keempat itu ada pengertian bahasa asing, yang kelima ada pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, yang keenam itu ada fungsi bahasa asing di Indonesia, dan yang ketujuh itu kesimpulan. Pengertian bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia dalam artiannya sebagai bahasa resmi yang digunakan oleh negara Indonesia, berfungsi sebagai bahasa pemersatu yang digunakan di seluruh pelosok Nusantara. Indonesia sebagai negara yang memiliki ribuan pulau yang terdiri dari Sabang sampai Merauke, memiliki beragam suku dan budaya dan juga bahasa. Tercatat Indonesia memiliki 784 bahasa yang digunakan oleh warga negara Indonesia di daerah asalnya masing-masing. Maka dari itu dibutuhkanlah bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa nasional yang menghubungkan warga Indonesia dimanapun mereka berada. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa nasional sejak dicenangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia lahir dengan mengadaptasi bahasa Melayu yang saat itu telah umum digunakan. Saat ini bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional negara Indonesia, terus hidup dan menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun adaptasi bahasa asing. Lanjut ke pentingnya memahami bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di Indonesia banyak sekali macam-macam bahasa daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Aceh, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia juga termasuk bahasa pemersatu. Kenapa disebut bahasa pemersatu? Karena bahasa Indonesia kehadirannya mampu diterima di semua halayak, baik dari kota, desa, pejabat, golongan atas, golongan bawah, laki-laki, perempuan, orang dewasa, remaja, dan anak kecil. Bahasa adalah alat komunikasi yang melalui percakapan dengan kata-kata. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional bagi rakyat Indonesia. Bahasa yang mempersatukan komunikasi dari berbagai suku di Indonesia. Bahasa yang sangat penting untuk dipelajari lebih dalam bagi bangsa Indonesia, terutama para generasi muda bangsa. Kita lanjut ke pengertian bahasa daerah. Pengertian bahasa daerah itu Indonesia memiliki beragam budaya melalui dari adat, agama, hingga bahasa di setiap daerah. Oleh karena itu, arti bahasa daerah di Indonesia tak boleh dipandang sebelah mata. Bahkan bahasa daerah bisa dibilang sebagai sumber kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Kontribusinya dalam penciptaan kosakata bahasa Indonesia pun cukup besar. Oleh karena itu, cukup banyak arti bahasa daerah yang kini telah dicantumkan pada kamus. Biasanya bahasa daerah dimasukkan pada kamus berkaitan dengan upacara adat, nama bangunan, flora, fauna, profesi, dan lain sebagainya. Arti bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai atau dituturkan dalam suatu wilayah dalam sebuah negara yang berdaulat. Wilayah tersebut meliputi daerah kecil, negara bagian, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Kita lanjut ke pengertian bahasa asing. Pengertian bahasa asing itu sendiri merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Misalkan bahasa Indonesia.
dianggap sebagai bahasa asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan sebuah bahasa yang digunakan di tanah air atau negara asal seseorang. Misalnya, seseorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Walau bagaimanapun juga, kedua definisi tersebut masihlah kurang meliputi arti bahasa asing secara keseluruhan. Lagi pula, istilah bahasa asing kadang-kadang diterapkan dengan cara yang dapat menyesatkan orang lain atau yang kurang tepat. Kita lanjut ke pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Jika dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, penggunaan bahasa asing sudah banyak digunakan pada pembelajaran pendidikan zaman kolonial Belanda, di mana saat itu keturunan bangsawan atau kalangan pribumi elit mengikuti pembelajaran sekolah dasar di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Salah satu pembelajaran yang diwajibkan dalam sekolah-sekolahnya yaitu pembelajaran bahasa asing seperti Belanda, bahasa Jepang, dan juga bahasa Jerman. Pada tanggal 16 Maret 1995, Menteri Dalam Negeri membuat surat mengenai penertiban penggunaan bahasa asing di Indonesia. Ia menginstruksikan agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan di Indonesia yang menggunakan bahasa asing diubah ke dalam bahasa Indonesia. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, pembelajaran bahasa asing tidak lagi bersifat elitis, bahkan bukan lagi hal yang tidak biasa. Semua orang bisa dengan mudah mempelajarinya, bahkan pada anak-anak TK pun sudah diberikan pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris. Seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksi bahwa bahasa Indonesia akan hilang, dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke fungsi bahasa asing di Indonesia. Menurut Muhammad Natsir, bahwa bahasa asing amat besar perannya dalam mendukung kemajuan dan kecerdasan bangsa. Dalam kaitan ini, Muhammad Natsir selalu ingat pada ucapan D.R.G. Drewes yang mengatakan bahwa hanya dengan mengetahui salah satu bahasa Eropa, yang terutama sekali bahasa Belanda, masyarakat pribumi dapat mencapai kemajuan dan kemerdekaan. Lebih lanjut, D.R.G. Drewes bagaimana dikutip oleh Muhammad Natsir mengatakan bahwa sebagai dasar bagi kecerdasan salah satu bangsa adalah bahasa ibunya sendiri. Bahasa erat kaitannya dengan corak berpikir suatu bangsa. Bahasa dari salah satu bangsa adalah tulang punggung dari kebudayaannya. Mempertahankan bahasa sendiri berarti mempertahankan sifat-sifat dan kebudayaannya sendiri. Suatu bangsa berdiri dan jatuh tergantung pada bahasa dari bangsa itu sendiri. Selain itu, maka bahasa merupakan salah satu faktor penting mendorong mutu dan ya, kita lanjut saja ke fungsi bahasa asing di Indonesia. Menurut Muhammad Natsir, bahwa bahasa asing amat besar perannya dalam mendukung kemajuan dan kecerdasan bangsa.
Dalam kaitan ini, Muhammad Natsir selalu ingat pada ucapan Dr.G. Drewes yang mengatakan bahwa hanya dengan mengetahui salah satu bahasa Eropa, yang terutama sekali bahasa Belanda, masyarakat pribumi dapat mencapai kemajuan dan kemerdekaan. Lebih lanjut, Dr.G. Drewes sebagaimana dikutip oleh Muhammad Natsir mengatakan bahwa sebagai dasar bagi kecerdasan salah satu bangsa adalah bahasa ibunya sendiri. Bahasa erat kaitannya dengan corak berpikir suatu bangsa. Bahasa dari salah satu bangsa adalah tulang punggung dari kebudayaannya. Mempertahankan bahasa sendiri berarti mempertahankan sifat dan kebudayaannya sendiri. Kultur suatu bangsa berdiri atau jatuh bergantung pada bahasa itu sendiri. Selain itu, maka bahasa merupakan salah satu faktor penting yang mendorong mutu dan kecerdasan suatu bangsa. Bahasa ibu, bahasa kita sendiri adalah menjadi syarat tegaknya kebudayaan kita. Sementara itu, bahasa Arab, sebelum bahasa Belanda menjadi bahasa pembawa kecerdasan itu, sudah terlebih dahulu menjadi satu-satunya penyuluh kebudayaan bagi kita bangsa Indonesia. Bahasa Arab bukanlah bahasa agama semata-mata, bukan suatu dialek, bukan bahasa salah satu provinsi, akan tetapi suatu bahasa dunia, bahasa kebudayaan, bahasa pendukung kecerdasan, kunci dari bermacam-macam pengetahuan, dari yang mudah sampai yang sulit, dan yang bersifat konkret sampai kepada yang bersifat abstrak. Adapun fungsi bahasa asing yang lain ialah alat penghubung antara bangsa, alat pembantu pengembang bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, alat pemanfaat ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern untuk penggunaan bahasa nasional. Kita lanjut ke kesimpulannya ya. Jadi dari pembahasan di atas itu kita dapat menyimpulkan bahwa pada zaman globalisasi ini bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Terangan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan bahwa adanya kontak atau hubungan antara bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, dapat mempermudah kegiatan komunikasi khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga bila dibandingkan dengan bahasa Indonesianya. Namun diharapkan adanya sosialisasi terhadap bahasa Indonesia secara insentif agar identitas kosakata bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata bahasa asing, sehingga diharapkan kelak tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia. Pada situasi bangsa Indonesia saat ini yang masih merupakan negara berkembang sehingga menyarankan penggunaan bahasa asing agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Tetapi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu bangsa, tidak boleh diabaikan dan tetap harus dipertahankan keberadaannya. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah mempunyai peran dan pengaruh bahasa Indonesia karena masyarakat cenderung bahasa daerah dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.